Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki tema, ada sedikit informasi, yaitu mengenai salat sunnah sebelum subuh. Bagi yang baru datang, biasanya dia salat sunnah tahiyatul masjid, kemudian baru salat sunnah qabliyah subuh. Jadi berapa kali dia jadinya? 2 kali ya. Itu sebenarnya bisa digabungkan, salat sunnah sebelum subuhnya bisa mewakili tahiyatul masjidnya, khususnya kalau waktunya sudah ya, jadi cukup 2 rakaat itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Niatnya niat qabliyah subuh saja. Berlaku untuk semua salat sunnah yang kita masuki sebelum iqamah dikumandangkan. Itu pengumuman aja, pengumuman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan, apa amalan orang yang berpuasa? Apa amalnya orang yang berpuasa? Apa Pak? Tidur ibadah, tidur. Katanya begitu. Apa amalan orang yang berpuasa? Amalan orang yang berpuasa kita tahu, tapi untuk menjawab langsung mungkin tidak, masih ragu. Sedangkan kalau kita tanya apa amalan orang yang melakukan haji misalnya, apa amalan mereka? Orang haji, yakni manasiknya apa kalau orang haji itu? Aktivitasnya apa? Tawaf, sa'i, Muzdalifah, jumrah, tahallul, dan seterusnya. Itu amalan atau aktivitas orang haji. Kalau sholat, apa yang dia lakukan, gerakannya apa orang sholat itu? Takbiratul ihram sampai salam. Bacaannya Al-Fatihah, kemudian surat, kemudian zikir subhanallah, zikir zuhur, zikir rukuk, dan sujud. Sekarang orang puasa apa amalannya? Sahur. Sahur dan buka puasa. Sahur persiapan puasa, buka puasa membatali puasa. Saat puasa apa amalannya? Apa amalan orang yang berpuasa? Orang yang berpuasa, kaum muslimin, itu oleh Allah Azza wa Jalla tidak ada runut amalan tertentu. Kitalah yang mengisinya sendiri. Kita sendiri yang mengisinya. Maka kita harus tahu apa sebenarnya
amalan yang perlu kita kejar di bulan puasa ini. Banyak amalannya. Tapi amalan yang paling sederhana dan khusus buat orang yang berpuasa ada dua paling tidak, Pak. Yang pertama, perbanyak doa. Ya, doa. Dari mulai waktu sahur sampai waktu berbuka. Di waktu sahur itu waktu mustajab. Allah berfirman dalam hadis qudsi, hal min sa'ilin fa'u'tih. Ketika waktu sahur itu Allah mencari hamba-hambanya yang meminta, kemudian Allah akan tunaikan permintaannya. Itu waktu sahur. Kemudian sejak sahur selesai sampai dia maghrib, itu ada hadis lagi yang menjelaskan bahwa ada 3 orang yang doanya mustajab. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yaftur. Orang yang puasa sampai berbuka puasa itu doanya mustajab. Kemudian ketika dia buka puasa juga ada lagi hadisnya bahwa orang yang buka puasa itu juga doanya mustajab. Maka amalan yang harus dirutinkan diantaranya adalah memperbanyak doa karena antum dalam ibadah. Dan doa itu tidak perlu berwudu, menghadap kiblat, mengangkat tangan, itu tambahan saja. Tetapi sesungguhnya doa itu cukup dengan diucapkan di dalam hati. Perbanyak. Bagi orang berpuasa, perbanyak doa. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini insya Allah mudah. Amalan yang kedua bagi orang yang berpuasa itu adalah tilawah Al-Quran. Dan insya Allah semua sudah mengamalkannya. Apa yang perlu diperhatikan dalam amalan Quran? Dalam tilawah Al-Quran. Yang pertama yang perlu diperhatikan bahwa tilawah Quran itu bisa dibaca pagi dan malam. Betul ya Pak? Bisa pagi, bisa malam. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa baca Quran itu di malam hari itu lebih diutamakan daripada di siang hari. Siang itu bagus, mulia, tapi malam itu punya nilai khusus, malam. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila isfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dianjurkan kepada Nabi untuk bangun malam, salat dan baca Quran. Jadi baca Quran di malam hari itu diutamakan. Kemudian ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Quran itu akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Dan Quran itu akan datang kepada yang membacanya mengatakan seperti ini, Rabbi mana'tuhu minan naumi fasyaffi'ni fi. Ya Allah, aku telah menghalanginya dari tidur, maka berikan aku syafaat baginya. Tidur itu siang atau malam? Standar tidur siang atau malam? Malam. Maka Al-Quran datang membela orang yang membacanya dan mengatakan, dulu dia tidurnya diakhirkan, saya karena membaca saya dan saya minta akan jadikan syafaat untuknya. Jadi malam itu punya keutamaan khusus. Kemudian berikutnya Nabi SAW dan para sahabat itu di waktu sahur mereka itu biasa baca Quran. Jadi waktu sahur itu malam. Maka baca Quran di malam hari itu adalah sesuatu yang baik dan diutamakan. Siang baik, pagi baik, tapi malam itu baik. Jadi amalan orang yang puasa itu 2 Pak. Sisanya banyak, tapi ini 2 hari ini. Yaitu perbanyak 1 doa.
siang malam doa. Wabil khusus saat siang, Bapak saat siang saat ibadah doa. Itu ada janji dari Nabi, orang yang berpuasa itu la turad salasu da'awatin la turad, 3 doa yang tidak ditolak, al-imamul adil al-musafir as-sa'im hatta yaftur, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang kedua baca Quran, dan Quran dianjurkan malam. Terakhir, karena bapak-bapak ini sudah rajin baca Quran dan ada target khatam, maka perhatikan satu hal dalam membaca Quran. Banyak hal, tapi hari ini satu hal saja. Kebiasaan Nabi baca Quran itu adalah idza marra bi ayatit tasbih sabbah. Jadi kalau Nabi baca ayat tentang tasbih, subhanalladzi asra, maka Nabi mengucapkan subhanallah. Apabila Nabi melewati ayat tasbih, sabbihis rabbikal a'la, itu tasbih, ayat tasbih, maka Nabi mengucapkan subhanallah. Subhanallah amma yusyrikun, Nabi mengucapkan subhanallah. Jadi kalau ada ayat tasbih, Nabi mengucapkan tasbih. Kalau ada ayat tentang neraka, wa idza marra bi ayatil adzab, atau ayatin nar, berbicara tentang azab Allah kepada satu kaum, azab Allah tentang di neraka kepada satu kaum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah minta dilindungi dari neraka. Dan apabila marra bi ayatil jannah, beliau membaca ayat tentang surga, maka beliau berdoa agar dimasukkan ke dalam surga. Nah itu. Jadi silakan perbanyak doa, silakan dibaca Al-Qur'annya, dilanjutkan, dan waktu malam diutamakan. Dan ini yang ketiga yang mungkin tambahan buat kita. Kalau Bapak baca ada istilah jannah, pasti tahu jannah. Tahu jannah? Jannah, surga. Atau Bapak menemukan kalimat an-nar. Apa nar? Neraka. Atau azab. Azab apa azab? Siksa. Kalau nemu kata azab, kata an-nar, apa yang kita baca? Berdoa agar dijauhkan dari neraka. Kalau lewat surga, jannah tajri min tahtihal anhar, apa yang kita baca? Allahumma inna nas'alukal jannah, saya minta surga. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.